Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Mulia Kusumawardani dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2424 1010 2072. Perkenalkan, nama saya Nurul Fairuz Zuhro dengan NIM 2421 1010 1189 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tegar Ferdiansyah dengan NIM 24191040 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Dio Adif Nasyah dengan NIM 24151 0301035 dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Ilmu Tanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrajat Rasul dengan NIM 2417 10301059 dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarul Akamasi dengan NIM 241710301096 dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Al-Hafiz dengan NIM 2415 10701043 dari Fakultas Pertanian. Nama saya Dionata dengan NIM 2415 1030 1047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toholis dengan NIM 2424 10101063 dari Fakultas Ilmu Komputer. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok. Toleransi dapat diterapkan dalam berbagai hal, seperti toleransi beragama, berbudaya, berpolitik, pergaulan, lingkungan keluarga, dan bermedia sosial. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti sabar dan membiarkan orang lain berpendapat berbeda. Contoh toleransi yang ada di Jember. Yang pertama yaitu Warung Kasih, kegiatan rutin yang dilakukan oleh wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Kabupaten Jember setiap bulan Ramadan. Warung Kasih ini menyediakan makanan murah bagi warga yang sedang berpuasa. Selanjutnya, pembangunan masjid dan gereja bersamaan. Di Kecamatan Patrang terdapat masjid dan gereja yang berdampingan. Hal ini menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga yaitu giat aksi Gereja Santo Yusuf. Gereja yang berada di dekat alun-alun membagikan koran sebagai alas untuk warga yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya, contoh toleransi yang ada di Jawa Timur. Yang pertama yaitu Desa Wisata Toleransi. Desa Wisata Druju yang berada di Jombang menawarkan pengalaman toleransi agama melalui kegiatan budaya dan peribadatan bersama. Hal ini mencerminkan kerukunan berbagai agama dan adat yang ada. Yang kedua yaitu pembangunan rumah ibadah bersama. Di Kota Malang terdapat komplek yang peribadatannya mencakup masjid, agama, dan juga vihara. Baik, analisa selanjutnya yaitu praktik toleransi yang dilakukan oleh Gereja Santo Yusuf Jember dengan ikut berpartisipasi dengan memberikan koran sebagai alas salat kepada jamaah di Masjid Al-Baitul Amin Jember. Aksi ini telah berjalan selama 12 tahun dan menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tindakan ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Selain membagikan koran, mereka juga menyampaikan ucapan selamat kepada jamaah setelah salat Id dan mengunjungi warga sekitar gereja serta bertemu tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya hidup rukun dalam perbedaan saling menghargai antar agama. Praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan dukungan banyak pihak, diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Menurut saya, praktik baik yang dilaksanakan oleh Gereja Santo Yusuf di Jember ini sudah mencerminkan nilai sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa dan yang kedua persatuan Indonesia. Dan mengajak kita untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Melalui inisiatif ini, tercipta suasana yang damai dan harmonis yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, serta menumbuhkan rasa toleransi yang saling menghormati di antara semua elemen bangsa. Baik, di sini saya akan menganalisa tentang kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh umat Gereja Katolik Santo Yusuf di Kabupaten Jember. Di sini saya mengambil berita yang beredar dari Kompas TV Kabupaten Jember. Pada saat menjelang bulan suci Ramadan, umat Katolik Santo Yusuf Kabupaten Jember mulai dari pastor, suster, dan remaja Katolik melakukan kegiatan berbagi takjil atau berbagi makanan ketika menjelang bulan suci Ramadan.
praktik baik ini sebagai bentuk kepedulian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Pembagian makanan buka puasa dilakukan di depan Gereja Santo Yusuf, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Selasa sore. Satu persatu bungkus nasi dibagikan langsung oleh para pastor, suster, dan remaja Katolik kepada warga kurang mampu, abang pengayuh becak, pengemudi ojek, dan pedagang kaki lima. Selain sebagai bentuk kepedulian di pandemi, bakti sosial ini sebagai bentuk toleransi dan kerukunan umat beragama. Nama Warung Samaria ini sebetulnya singkatan dari sama-sama bersukaria, baik yang menerima maupun yang memberi itu sama-sama bersukaria, dan semua derajatnya sama, tidak saling merendahkan dan tidak saling bahwa yang diberi itu kedudukannya lebih rendah, tidak. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat karena dapat memupuk rasa kekeluargaan dan saling menghormati di bulan suci Ramadan. Dan kegiatan ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana butir-butirnya itu saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya menganalisa tentang pembuatan warung kasih yang dibuat oleh Gereja Santo Yusuf dari praktik yang di Jember, dari praktik yang dilakukan oleh umat Katolik di Jember dalam bentuk toleransi yang memberi bantuan untuk umat beragama Islam dengan menjual makanan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Dengan melakukan hal tersebut, umat Katolik tidak hanya menunjukkan rasa toleransi. Hal ini juga memperkuat tali silaturahmi di antara dua komunitas. Menurut saya, praktik yang dilakukan oleh Gereja Santo Yusuf yang ada di Jember ini sudah mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memanusiakan manusia dari umat yang beragama lain. Hal ini membuat dua komunitas ini membuat terciptanya suasana damai dan harmonis yang penting bagi kehidupan masyarakat. Kita sudah melihat contoh sikap baik dari sikap toleransi di sekitar kita, yakni di Gereja Santo Yusuf yang ada di Kabupaten Jember. Namun kenyataannya masih ada peristiwa yang menunjukkan bahwa sikap intoleransi masih terjadi di masyarakat kita. Hal ini menjadi pengingat bahwa kita belum sepenuhnya memahami arti menghargai perbedaan. Beberapa waktu lalu terjadi tindakan intoleransi yang merusak kerukunan. Misalnya kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang di Cisauk, Tangerang Selatan. Mereka diserang saat sedang melaksanakan ibadah Rosario. Begitu juga penyerangan terhadap sebuah kelenteng di Kediri. Peristiwa ini bukan hanya melukai hati, tetapi juga mencoreng nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai penduduk bangsa Indonesia yang baik, tentunya kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi panduan bangsa Indonesia. Khususnya sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebab Indonesia memiliki banyak sekali jenis agama. Dan sebaiknya kita tidak mencemooh, mencela, maupun mengganggu ibadah atau agama dan keyakinan masing-masing individu, supaya kita menjadi penduduk atau individu yang baik dengan mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pentingnya toleransi. Toleransi itu dimulai dari diri kita sendiri. Sikap toleransi muncul ketika kita mau menghargai dan menghormati suatu perbedaan. Dengan bersikap toleransi, kita ikut menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat yang beragam. Sebaliknya, intoleransi itu menimbulkan perpecahan, kebencian, dan konflik yang tidak diinginkan. Jika kita tidak belajar menghargai perbedaan, maka persatuan akan sulit tercapai.